Perkenalkan, nama saya Makaria Astrian Hadia, NIM 1903030091. Saya dari program studi sosiologi kelas C semester 3. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tugas kedua saya dari mata kuliah Perubahan Sosial Budaya. Tugasnya mereview buku yang berjudul Kejahatan Selebaran dan Perubahan Sosial pada tahun 1800 sampai 1850. Dalam buku ini, katanya terjadi sebuah selebaran pada tanggal 16 Maret 1829. Perihal ini tercatat dalam pidato terakhir yang sekarat dan pengakuan dari James Middleton dan anak-anaknya. Buku ini menyajikan pengakuan kriminal pertama studi sosiologis tentang kejahatan awal abad ke-19. Lalu, perihal kejahatan ini ternyata ada jenisnya atau ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah pembunuhan, termasuk dugaan atau percobaan pembunuhan anak dan juga bunuh diri. Yang kedua itu seksual, termasuk tindakan tidak wajar, memperkosa dan melanggar kesucian seorang anak. Dan yang ketiga itu adalah properti, termasuk pencurian, perampokan rumah dan rusak toko, pemalsuan dan juga penipuan. Dan yang keempat, penyerangan termasuk penusukan. Dan yang kelima, ketertiban umum termasuk pengkhianatan tingkat tinggi, konspirasi dan kerusuhan. Dan yang terakhir, kekejaman. Jenis kejahatan yang terjadi hanya pada kejahatan yang paling menonjol. Fitur dan wacana selebaran dihitung, misalnya untuk perampokan, pembunuhan akan menjadi dominan. Selebihnya yang tersisa tidak dimasukkan dalam analisis statistik karena mereka menghitung edar dan karena itu mengandung banyak kejahatan tidak berlaku, misalnya kehilangan atau peringatan terkait kejahatan secara umum. Terus yang berikutnya ini karakter kriminal prakejahatan. Saat membahas karakter kejahatan, sebelum mereka melakukan kejahatan dalam pertanyaan, selebaran mengakui gradasi baik dan jahat dengan indikasi video ditempatkan pada spektrum imajiner kejahatan karakter akhir. Spektrum ini dan gradasi antara baik dan buruk terbukti dan diakui di sisi luas sepanjang periode waktu dari tahun 1800 hingga 1850. Terus yang berikutnya itu perilaku kriminal pasca kejahatan. Begitu seorang penjahat melakukan kejahatan, dia sering berkomentar atas perilaku mereka selanjutnya, terutama saat berada di sel yang dikutuk menunggu eksekusi. Perilaku kriminal pasca kejahatan umumnya jatuh menjadi 3 kategori. Yang pertama itu kategori tenang, yang kedua itu terpengaruh, dan yang ketiga itu keras dengan tipe tenang, menampilkan lebih banyak selama bagian awal periode waktu. Kemudian seringkali penjahat kelas kakap cenderung lebih mendominasi pihak yang membalas perilaku seperti itu. Mayoritas penjahat berperilaku dengan sifat tenang. Misalnya, ekspresi yang paling disukai adalah bahwa mereka berperilaku dengan cara menjadi atau menunjukkan tanggapan yang penyulutan yang ketabahan Kristen dan menjadi pengampunan melalui hak sesal. Namun,
Tidak semua ketenangan yang dikutuk bertobat, seperti minoritas yang sangat kecil menunjukkan pengunduran diri dan ketenangan pengalaman mereka, meskipun mereka menyatakan tidak bersalah atas kejahatan tersebut. Terus yang berikutnya itu karakter korban pra-kejahatan. Fitur korban kurang menonjol di sisi lebar daripada penjahat. Tren ini bukannya tidak biasa karena bahkan dalam bentuk paling awal kejahatan melaporkan selalu memusatkan perhatian pada penjahat. Namun di abad ke-19 sifat dan peran korban menjadi sangat simbolis dalam peradilan pidana dan menciptakan identifikasi jenis ideal korban tertentu menjadi lebih menonjol di depan umum wacana, terutama yang berkaitan dengan karakteristik yang melekat pada kepolosan dan kemurnian. Konstruksi generik ini terbukti jelas dalam wacana selebaran dan ketika komentar tentang karakter korban kejahatan dibuat cenderung mencerminkan dua persepsi, baik di mana penilaian positif yang terbuka dibuat dan buruk di mana komentar negatif terbuka dibuat. Jenis ketiga adalah netral, di mana hanya fakta yang dinyatakan dan tidak ada penilaian yang dibuat. Meskipun mungkin untuk membantah bahwa ini faktual, pernyataan dapat diartikan sebagai label sosial baik yang melekat di dalamnya sendiri. Analisis ini berkaitan dengan komentar eksplisit yang dibuat tentang temperamen atau perilaku korban, dan begitu pula perbedaan dibuat di antara kategori. Terus ini yang berikutnya itu motivasi untuk kejahatan. Kejahatan ini berarti ada motivasinya. Motivasi untuk kejahatan. Ketika orang-orang luas membahas kasus kejahatan individu, motivasi spesifik tidak selalu teridentifikasi. Hanya 181 dari 650 sisi yang dikutip penyebab langsung dari kejahatan tersebut. Namun, ketika motivasi langsung diberikan, mereka mengenali berbagai macam dorongan kriminal. Terus yang berikutnya itu presentasi kolektif menurut seorang Émile Durkheim. Perihal kejahatan dan hukuman. Durkheim mendefinisikan kesadaran kolektif sebagai totalitas atau keseluruhan keyakinan dan sentimen yang umum untuk rata-rata anggota masyarakat dan klaim yang pernah membentuk kesadaran bersama. Durkheim membantah sistem yang menentukan dengan kehidupan yang sendiri. Tindakan hidup bersama orang selalu secara alami mengembangkan berdiri dari moralitas bersama mereka, dan karenanya ekspektasi perilaku muncul yang menjadi dasar kehidupan sosial kolektif. Dan selanjutnya, nilai-nilai bersama ini dan norma menjadi hati nurani kolektif yang sementara menyebar masyarakat menjadi realitas yang berbeda, tidak bergantung pada individu manapun. Mungkin sekian dari video ini. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf, dan mungkin saya berterima kasih juga karena melalui ini kami bisa dengan terbiasanya akan bisa berbicara di depan umum nantinya. Sekian dan terima kasih.